Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas info terbaru seputar penerimaan CPNS di tahun 2003. Nah, langsung aja kita bahas. Ini bermula dari undangan Menpan RB kepada seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN di tahun 2003. Dilaksanakan hari Rabu tanggal 30 November 2022. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira apa sih isi rapatnya? Apakah ada membahas tentang CPNS di tahun depan atau hanya PPK? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya mau infokan sedikit seputar info bimbel CPNS Kedinasan di tahun 2003. Curi start CPNS Kedinasan 2003 bersama saya, Pingli, Yayang, dan Heru Joko. Di sini kita akan full membahas SKD, TWK, TIO, dan TKP sebanyak 18 kali pertemuan, dilengkapi dengan grup diskusi, rekam materi, tips sukses, serta 2 kali tryout berbasis CAT. Untuk jadwalnya, teman-teman bisa cek pada tabel di sini. Dan untuk cara mendaftarnya, teman-teman bisa langsung kunjungi website temanasn.com. Untuk harga investasinya, di sini senilai Rp109.000, yang mana teman-teman bisa dapatkan harga ini dengan kode promo atau kode voucher teman ASN diinput langsung di website, atau teman-teman bisa gunakan kode promo teman lulus apabila kode teman ASN sudah tidak bisa lagi. Untuk kelasnya kita mulai di 12 Desember. Jadi buat teman-teman yang ingin gabung, diharapkan mendaftarnya sebelum tanggal 12 Desember ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi membahas tentang hasil dari rakor pengadaan ASN di tahun depan. Nah, kita mulai dari Menpan RB menyatakan bahwasanya pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN 2003. Jadi jelas di sini fokus utama tahun depan adalah untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun di sini tidak hanya guru dan nakes saja, tapi juga ada sektor lain yang disiapkan formasinya. Nah, kira-kira apa aja sih formasinya? Kita mulai dari yang pertama, dari kesehatan, yaitu Menkes Budi Sadikin mengatakan bahwasanya agar seluruh Pemda segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk tahun depan dan pastikan cocok, jangan sampai ada yang nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. Meskipun Pak Budi juga mengakui bahwasanya saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Namun di sini Menkes sudah berkoordinasi dengan Kemenkyu untuk mencari solusinya. Oke, ini tadi untuk kesehatan. Berikutnya, di bidang pendidikan, di sini ada 3 paket kebijakan yang ditawarkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Apa saja? Yang pertama di sini, bahwasanya pemerintah pusat itu dapat mengajukan dan menetapkan formasi PPPK apabila formasi yang dibutuhkan hingga bulan Maret 2023 itu belum tercapai 100% yang diajukan oleh Pemda. Berikutnya, yang kedua, terkait Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan yang melekat untuk PPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain. Jadi sudah dikunci untuk PPK aja. Dan yang ketiga yaitu dana spesifik untuk pengangkatan PPK hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, dari 3 paket kebijakan ini kita bisa lihat bahwasanya Mendikbudristek itu benar-benar fokus untuk penyelesaian honorer di tahun depan. Nah, tadi sudah nakes, sekarang pendidikan. Berikutnya ada untuk CPNS, yang mana untuk CPNS sendiri juga akan dilakukan dengan sangat selektif di tahun depan. Di sini Menteri Pan RB, Pak Anas, mengimbau bahwasanya instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN. Tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak. Jadi yang mendesak. Oleh karenanya, dari hasil analisis dan kondisi yang mendesak, maka perekrutan CPNS di tahun depan juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Ya, bahasa lainnya mungkin formasinya yang benar-benar butuhkan, sehingga besar kemungkinan formasi di tahun depan untuk CPNS tidak akan sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Ya, walaupun begitu, masih mending ya ada ya, daripada tidak ada sama sekali. Oke, untuk informasi ini valid teman-teman, ada di website resmi Pan RB. Untuk linknya bisa teman-teman cek pada deskripsi di video ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang PPK dan CPNS. Pasti akan muncul pertanyaan, berapa sih formasinya? Nah, di sini untuk jumlah formasi PPK dan CPNS 2003 masih proses pendataan. Jadi belum bisa ditentukan ya teman-teman. Namun jangan khawatir, nanti pasti akan muncul pada waktunya.
Yang penting sekarang buat teman-teman semua agar mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi seleksi di tahun depan. Seperti kata pepatah, Anda bisa menunda, namun waktu tidak akan menunggu. Oke teman-teman, kalau begitu, sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.